Halo semua, kami dari kelompok 27 akan membahas tentang usaha Eskulkul berdasarkan hasil wawancara kami. Mbak, apa itu usaha? Usaha. Iya. Usaha adalah kemampuan kita untuk mengusahakan apa yang kita miliki. Jadi usaha itu sebagai kreativitas kita dan untuk menghasilkan menghasilkan uang atau penghasilan. Terus kenapa Mbak memilih alasan untuk menjual Eskulkul? Karena Eskulkul di zaman sekarang itu kan lagi viral-viralnya ya. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita mengolah otak. Gimana caranya usaha kita banyak yang minat. Jadi kita mencari apa yang lagi viral di akhir-akhir ini. Itu contohnya Eskulkul seperti itu. Terus apa lagi? Sudah berapa lama Mbak buka usaha ini? Dari 2023 udah 1 tahunan lebih lah. Terus berapa modal awal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Di sini ada 3. Ini cabangnya. Yang pertama itu ada di Kembang Arum. Itu kemudian kedua di Kemiri dan ketiga ada di Tingkir seperti itu. Terus sebelumnya kan ada kendala kan Mbak? Ya. Ya. Terus kendala apa yang Mbak rasakan? Kalau jualan kayak gini pasti kan dingin ya. Kalau kayak gini pasti es gitu ya. Nah, kendalanya kalau di musim hujan itu pasti penghasilannya pasti menurun kan. Kalau melonjaknya itu pas musim hujan. Pas musim panas. Pas musim panas itu baru ini labunya ya lumayan lah kebutuhan gitu. Kalau pas musim hujan ya gimana? Pasti menurun lah gitu. Terus Mbak, keuntungannya dalam sehari itu berapa? Kalau musim hujan itu nggak pasti. Kalau musim panas itu bisa berapa ya? 1 jutaan lebih gitu. Per hari 1 juta. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Itu bukan hanya Eskulkul aja, di sini kan ada es teh juga. Jadi kita campur sama es teh gitu. Kalau Eskulkulnya aja berapa per hari? Perharinya kalau musim panas itu kalau banyak yang minat itu bisa 500-an. Itu aja sih. Udah. Ya sudah. Menurut narasumber, usaha ialah kemampuan atau kreativitas individu untuk menghasilkan uang. Alasan narasumber membuka usaha Eskulkul ini ialah karena perkembangan zaman di mana zaman sekarang Eskulkul sangat viral di mana-mana termasuk di media sosial sehingga banyak peminatnya terkhususnya anak-anak muda. Melihat kondisi ini, para narasumber juga kemudian tertarik untuk membuka usaha ini karena melihat kebutuhan dari para konsumen. Usaha ini juga sudah dibuka dari tahun 2023 sampai saat ini. Kendala dari usaha Eskulkul ini ialah karena di musim hujan penghasilan Eskulkul ini pasti menurun dikarenakan peminatnya berkurang. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan penjualan Eskulkul. Keuntungan yang diperoleh dalam jual Eskulkul ini tidak dapat dipastikan terutama di dalam musim dingin atau musim hujan. Dan di situ keuntungannya tidak dapat disesuaikan. Sehingga pada musim panas keuntungan yang diperoleh oleh penjual Eskulkul ini mencapai pada 500.000 per hari. Eskulkul ini dihargai dengan 2.500 per tusuk dan memiliki berbagai jenis-jenis buah-buahan seperti buah melon, buah pisang, semangka, anggur, dan lain-lainnya. Serta Eskulkul ini juga memiliki varian topping seperti coklat, vanila, oreo, dan lain-lainnya. Nah, usaha ini dipilih karena mengikuti F&B dan yang pada masanya sempat ngetren. Dan Eskulkul ini juga praktis dan juga harganya sangat terjangkau. Dan Eskulkul ini juga memiliki manfaat untuk menjadi vitamin di dalam tubuh karena berasal dari buah-buahan
serta untuk melepas dahaga di musim panas. Ya, sekarang kita masuk pada customer job, yang dimana customer job di sini diartikan produk yang ditawarkan yaitu memiliki fungsi untuk konsumen, memiliki fungsi untuk si pembeli. Yang mana fungsi untuk si pembeli yang pertama itu dari produk Eskulkul, yang pertama itu tren dalam bidang F&B, yang dimana mengikuti tren pada masa sekarang, apalagi untuk anak-anak muda yang kebanyakan suka minat produk atau sering membeli Eskulkul. Yang kedua itu F&B yang segar dan bervitamin, dan yang ketiga itu F&B yang cenderung mahal. Ini mana jikalau kita memakan Eskulkul ini, kita akan merasa segar dan bervitamin. Karena mengapa dibilang vitamin? Karena Eskulkul ini mengandung buah-buahan yang dimana bisa dibuat buah pisang, bisa dibuat buah jambu, bisa juga dibuat buah kelapa. Terima kasih. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu gains. Yang pertama adalah F&B yang segar dan sehat, yang mana dikarenakan cuaca dan musim yang tidak jelas, panas dan dingin, Eskulkul dapat menjadi solusi yang terbaik untuk menyegarkan tubuh. Dan bukan hanya itu, Eskulkul juga diolah dari buah. Ini juga memberikan dampak kesehatan bagi tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tren F&B. Di sisi lain, konsumen dapat mengikuti tren F&B. Sebagaimana yang kita tahu, pada masa kini sangat mudah untuk mempromosikan produk dengan memviralkan suatu tren, seperti salah satunya Eskulkul sendiri di sosial media seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Yang ketiga, mudah disajikan. Eskulkul ini mudah untuk disajikan. Hal ini membuat penjual Eskulkul untuk irit dari segi waktu dikarenakan pengolahannya yang cukup mudah. Dan yang terakhir, harga yang terjangkau. Salah satu aspek yang membuat Eskulkul ini diminati oleh banyak orang adalah dikarenakan harga yang terjangkau. Segarnya dapat, sehatnya juga dapat, harganya pun terjangkau. Berkaitan dengan gain creator, dia akan berusaha untuk melihat bagaimana kemudian produk yang akan dihasilkan itu mampu memiliki manfaat, atau bagaimana produk itu dapat memiliki manfaat, atau manfaat apa yang kemudian ditawarkan dari produk atau jasa yang kemudian ingin dihasilkan. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya berkaitan dengan hal itu, maka gain creator yang ingin dicapai adalah yang pertama, F&B yang menggunakan buah-buahan segar, kemudian berkaitan dengan bagaimana kemudian F&B-nya itu dapat disajikan dengan mudah atau praktis begitu. Kemudian hal itu berkaitan juga dengan bagaimana kemudian F&B yang memiliki harga yang terjangkau begitu. Nah, dari kesemua hal ini yang ingin dicapai, baik itu melalui customer jobs-nya tadi, dan kemudian bagaimana kita membentuk sebuah usahanya, kita akan melihat bahwa pada akhirnya produk and service yang akan dihasilkan yaitu berkaitan dengan hal itu merupakan produk Eskulkul di sana begitu.